يا معاشر المسلمين وجماعة المؤمنين رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. اعلموا أنكم قادمون إلى الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بكثرة السجود، فإنه لم تسجد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة، أو كما جاء في الحديث. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada hari Jumat yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, kita meningkatkan syukur, meningkatkan iman dan meningkatkan takwa kepada Allah. Dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan sesungguh-sungguhnya bersyukur, dengan sesungguh-sungguhnya beriman. Karena derajat dan nilai seorang manusia di sisi Allah sangat ditentukan oleh iman dan takwa. Derajat dan nilai seorang manusia bukan diukur karena kegantengannya, bukan karena kegemukannya, bukan karena hartanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Baginda Nabi sabdakan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan wajah kamu, wala ajsamikum wala amwalikum, tidak melihat jasadmu, tidak melihat fisikmu, tidak melihat hartamu, berapa banyak hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah menilai kamu, melihat kamu, memperhatikan kamu adalah bagaimana hati kamu. Hati kamu ini ada iman apa tidak? Hati kamu ini ada ingat kepada Allah apa tidak? Di hati kamu ini ada penyakit-penyakit apa tidak? Penyakit sombong, penyakit
hasad, dengki, ujub, sum'ah, riya, ingin dipuji, ingin didengar orang, membanggakan diri. Penyakit-penyakit yang menyebabkan manusia masuk neraka. Ada penyakit-penyakit hati yang menyebabkan masuk neraka dengan kekal, seperti kufur, syirik, nifak. Penyakit-penyakit yang harus dibersihkan dari hati kita, supaya kita ini ada nilai di sisi Allah. Kita diberi kesempatan hadirin untuk mempunyai prestasi yang baik di sisi Allah. Karena manusia ini diberi kesempatan di dunia ini tidak lama, beberapa tahun, beberapa puluh tahun, kemudian dia baik atau tidak baik harus berangkat pulang ke akhirat. Dia siap atau tidak siap, dia maksiat apa taat, selesai, waktu ujiannya habis. Soal-soal kamu jawab apa tidak, maka kita harus diusir dari dunia ini. Walaupun kita punya sertifikat, punya tanah, punya SHM, surat hak milik, itu pun harus berangkat meninggalkan dunia, meninggalkan rumah kita yang selama ini kita bangun dengan indah, sehingga kita menjadi nyaman dan betah sampai lupa dengar azan tidak pergi berjamaah. Hadirin yang dimuliakan, sebetulnya apa tujuan daripada kita hidup ini? Untuk apa? Apakah untuk berlomba-lomba mencari kekayaan, sedangkan jurinya juga siapa, yang menang juga siapa, itu sudah jelas. Sampai disindir di dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu ini, hai manusia, berlomba-lomba, banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian pangkat, derajat, sampai diusung ke kubur baru sadar. Sadar tapi sudah dikubur, sadar yang terlambat. Apa artinya sadar kalau sudah sampai dikubur? Jangan menjadi orang yang paham tapi sudah terlambat. Jangan menjadi orang yang sadar tapi sudah terlambat. Barulah menangis-nangis minta dipulangkan dari kubur. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, saya sekarang sudah paham, sekarang saya sudah sadar, saya melihat sendiri, mendengar sendiri. Terus ngapain? Farji'na na'mal salihah, kembalikan saya ke dunia lagi ya Allah. Emang di dunia ada apa? Na'mal salihah, semua amal soleh. Sudah dikubur baru ngerti, terlambat. Sudah dikubur baru paham, ternyata amal agama tempatnya di dunia. Iya, tapi sudah terlambat. Kubure gak ono lawange ra iso mulih neh. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jangan menjadi orang yang cerdas tapi terlambat. Jatuhno, kata-kata jatuhno, apa faedahnya? Orang yang cerdas yang sebenarnya adalah orang yang kelihatannya masih di dunia tapi sudah mikirkan akhirat. Orang yang cerdas yang sebenarnya adalah orang yang kelihatannya masih hidup tetapi sudah golek sangune mati, karena manusia akan mati. Hadirin, kalau kita ini boleh memilih tidak mati, nggak usah sholat. Untuk apa sholat? Untuk apa zikir? Untuk apa? Untuk amal agama? Untuk apa jadi orang baik? Kalau kita bisa hidup selamanya di dunia, nggak perlu amal agama. Karena fungsi yang sebenarnya adalah agama ini adalah untuk kehidupan di akhirat. Sedangkan kita amal agama menjadi orang soleh kemudian jadi orang enak ning dunia niku bonus. Karena dunia bukan tempatnya pahala, dunia bukan tempatnya balasan. Karena dunia ini terbatas. Di dunia ini bukan tempatnya untuk selama-lamanya. Orang baik pun mati, orang jahat mati, orang iman mati, orang tidak iman mati, orang taat mati, orang ahli maksiat juga mati. Karena di dunia bukan untuk tempat pembalasan. Tempat pembalasan yang sebenarnya adalah setelah di dunia ini, yaitu di akhirat. Di sanalah manusia akan sadar sesadar-sadarnya begitu pentingnya agama ini, begitu pentingnya sholat ini, begitu pentingnya zikir,
Di saat manusia di dunia tidak menyadari sholat itu penting. Tandanya kalau ketinggalan juga nggak ada orang yang menangis-nangis seperti kehilangan uang. Buktinya ketika di dunia tidak berzikir juga nggak merasa susah. Tetapi orang di dunia kehilangan uang 100 saja sedihnya seminggu mungkin belum selesai. Maknanya apa? Uang lebih berharga daripada agama. Uang lebih berharga daripada zikir. Uang lebih berharga daripada sholat ketika manusia di dunia hari. Itu kebanyakan manusia. Tetapi manusia baru sadar 100%. Ternyata sholat adalah segala-galanya. Zikir adalah segala-galanya. Kapan? Ketika sudah mati. Di saat duit sudah tidak berlaku. Di saat mobil sudah tidak bisa digunakan lagi. Di saat rumah yang mewah ditinggalkan. Di saat kita sendirian tiada siapa-siapa. Disitulah kita baru sadar. Mana sholat saya? Lah kamu dulu pernah sholat apa enggak? Pernah. Sungguh-sungguh apa enggak? Mempedulikan apa enggak? Berani meninggalkan urusan-urusan dunia untuk sholat apa malah meninggalkan sholat karena untuk urusan dunia? Kita bertanya sendiri-sendiri kepada hati kita. Allah Subhanahu wa taala ini maha sayang kepada manusia ini. Baginda Nabi ini juga sayang kepada umat ini. Maka pesanan-pesanan Allah, pesanan-pesanan Nabi, perintah-perintah Allah, perintah-perintah Nabi, larangan-larangan Allah, larangan-larangan Nabi kepada umat ini adalah karena sayang, bukan karena benci. Seperti seorang Kanjeng Nabi itu lebih sayang daripada ibu. Hadirin yang dimuliakan, seorang ibu karena sayang kepada anaknya, pastilah dia akan melarang larangan-larangan yang membahayakan kepada anaknya. Dia akan memerintahkan kepada anaknya sesuatu, memerintahkan hal-hal yang sangat penting berguna kepada anaknya, walaupun anaknya nggak paham. Begitu juga hadirin, Allah memerintahkan agama, memerintahkan sholat, memerintahkan dzikir, memerintahkan sedekah, mengorbankan hartamu sebagian untuk akhiratmu, untuk agamamu, supaya nanti kalau kamu sampai di akhirat duniamu nggak kamu tinggal semua di dunia sehingga kamu butuh duit dikubur. Tapi duit kita sudah kita kirimkan. Kita belum sampai dikubur, duit kita sudah sampai dikubur. Itu namanya mata kodam, harta yang didahulukan. Kita masih di dunia, tapi uang kita sudah kita kirim ke akhirat. Itu orang cerdas. Kita melihat hadirin, Allah memerintahkan perkara-perkara yang sangat-sangat berguna untuk manusia. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak paham daripada perintah-perintah Allah sendiri itu. Bahkan kadang-kadang menyangka bahwa perintah Allah itu mengganggu kesenangan manusia, mengganggu kebebasan manusia. Hadirin, ini namanya orang sudah tua, sudah dewasa, tapi otaknya kayak anak kecil. Anak kecil main layang-layang di jalan raya. Ibunya teriak-teriak, "Nak, jangan main." Anaknya bilang, "Main kok nggak boleh." Mungkin mengatakan ibu ini mengganggu kesenangan anak saja, mengganggu kebebasan anak saja. Anak nggak paham bahwa main kamu di jalan raya itu membahayakan kamu, akan mencelakakan kamu. Anak kecil belum sampai kepada apa yang dipikirkan oleh ibu orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya, apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk persiapan-persiapan, karena kamu nanti akan mengalami di alam ini, di alam ini, di alam ini. Maka kamu siapkan ini, kamu siapkan ini, kamu siapkan ini. Secara ringkas hadirin, diriwayatkan bahwa man dakhala qabra bila zadin kaman rahibal bahra bila safinatin. Orang yang masuk kuburan atau mati tidak membawa iman, tidak membawa Islam, tidak membawa amal soleh, maka itu seperti orang yang menyeberang lautan, tidak membawa perahu, tidak punya perahu. Memang ketika orang masih di daratan, perahu itu tidak penting, bahkan mengganggu. Untuk apa perahu? Bagi orang yang tidak akan menyeberang sungai atau lautan, nggak guna itu perahu, mengganggu saja. Tapi bagi orang walaupun masih di daratan, tetapi suatu saat dia akan nyebrang di lautan, nyebrang sungai, maka dia akan siapkan perahu itu. Bahkan setiap hari dicek mana yang bocor, mana yang rusak, siapkan.
Begitu juga hadirin, karena kita ini suatu saat harus meninggalkan dunia, kemudian kita ke akhirat, maka kita akan cek hadirin, apa sanggup kita nih, bekal kita mau ke akhirat itu apa? Sholatnya bagaimana? Dicek, Fatihahnya dicek, zikirnya dicek, Qur'annya dicek, sedekahnya bagaimana? Karena itu bekal kita untuk nyebrang, bekal kita untuk ke akhirat. Kalau tidak, kalau kaman rohibal bahra bila safinatin, seperti orang nyebrang lautan, nyebrang sungai, nggak punya perahu, delep hadirin, tenggelam, nggak ada yang bisa nolong. Begitu juga orang, ketika di dunia kelihatannya sholat nggak sholat sama, dikir gak dikir sama, berangkat ke masjid keri karo gak, waduh, terlambat kalau enggak sama, bisa baca Quran dan tidak sama, kelihatannya sama, betul. Ketika masih di dunia kayaknya sama, tetapi kalau sudah masuk di kubur, seperti orang tadi di dunia, di daratan, duwe perahu kan duwe perahu, waduh. Tetapi kapan orang itu paham? Ketika menyeberang lautan baru sadar, perahu mundi kan, gak punya. Ini mau menyeberang lautan ini, kok gak butuh perahu karepe piye? Begitu juga orang di dunia, ketika temannya sholat, dia nggak sholat, kelihatan nggak apa-apa. Saya nggak sholat juga nggak apa-apa kan? Saya nggak sholat juga nggak sakit kan? Saya nggak sholat juga nggak tiba-tiba mati juga nggak kan? Nggak masalah. Orang-orang kafir juga nggak masalah itu. Dia nggak sholat juga nggak apa-apa. Dia semakin paham juga. Saya nggak sholat juga nggak apa-apa. Saya nggak dikit juga nggak apa-apa. Saya tetap dapat duit saya tetap banyak, anak-anak saya juga sehat-sehat, nggak apa-apa. Betul hadirin. Ketika masih di dunia seperti itu, maka saya katakan, kalau orang itu nggak mati, sebetulnya nggak terlalu penting itu sholat. Kalau orang itu nggak mati, sebetulnya nggak terlalu penting itu amal agama, jadi orang baik, tidak jadi orang jahat, nggak penting. Tetapi hadirin, ketika manusia tidak ada pilihan harus mati, maka agama menjadi wajib, harus kita kerjakan. Dan kita harus menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, tidak boleh jadi orang yang jahat, orang yang dolim, karena semuanya akan kembali kepada kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah hadirin, pentingnya kita ini berpikir, pentingnya kita ini mengadakan persiapan-persiapan, sehingga kalau agama ini dikerjakan oleh masyarakat itu jadi selamat dunia akhirat, berkah dunia akhirat. Kalau agama dikerjakan oleh individu-individu, keluarga, maka juga akan selamat setiap individu. Tapi yang dikehendaki itu sebetulnya, agama ini bagaimana seluruh manusia mengamalkan agama supaya selamat semua. Di dunia juga selamat, di akhirat juga selamat. Tapi kalau di dunia ini sebagian amal, sebagian tidak amal, sebagian jadi ahli taat, sebagian ahli maksiat, sebagian mengamalkan perintah-perintah Allah, tapi sebagian meninggalkan larangan Allah, bahkan mengerjakan larangan-larangan Allah. Inilah yang menyebabkan di bumi ini tidak akan terjadi ketentraman, ketenangan, bahkan akan terjadi permasalahan-permasalahan. Karena ketika perintah Allah ini tidak dikerjakan, sebetulnya detik itu juga manusia itu adalah terjadi kerugian-kerugian, bukan hanya di kubur, bukan hanya di akhirat, tapi kerugian sebab meninggalkan perintah Allah, kerugian sebab mengamalkan, sebab mengerjakan larangan Allah, itu adalah detik itu juga sudah diterima. Di antaranya adalah difirmankan oleh Allah SWT, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan begitu, sebab tindakan mereka, sebab dosa-dosa mereka, maka hati mereka menjadi raun, kena karat, kena teyeng. Maksudnya apa? Hati menjadi kotor. Kotornya hati ini menyebabkan lemahnya nur ma'rifatullah, menyebabkan nur ma'rifatullah lemah, sehingga kesemangatan amal agama kurang, kesemangatan untuk sholat berkurang, semangat untuk zikir berkurang. Ini kalau tambah dosa lagi, maka lama-lama jadi gelap. Bahkan mungkin akan mengambil kesimpulan, nggak sholat juga nggak apa-apa.
nggak zikir juga nggak apa-apa, nggak bisa baca Quran juga nggak apa-apa, terus berlanjut. Akhirnya naudzubillah, akhirnya dia terlempar dari amal agama, terlempar dari iman, terlempar dari Islam. Berapa banyak orang murtad? Itu sebenarnya karena dosa. Pada dosis tertentu dosa, akhirnya orang ini terlempar. Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan lagi. Jatuhlah dia kecelakaan, penderitaan. Akhirnya celaka di dunia, celaka di akhirat. Maka hadirin, marilah kita sungguh-sungguh kita jaga sholat kita, terutama sholat 5 waktu. Kita tunaikan dengan sholat dengan sunnahnya Rasulullah, dengan berjamaah. Hadirin, setiap amal agama kita kerjakan dengan sunnah Nabi, dengan cara begini Nabi, maka akan menjadi berkah. Maknanya pahalanya berlipat. Kalau kita sholat sendirian di rumah, sholat duhur, ikhlas, ya 4 rakaat, insya Allah 4 rakaat, ikhlas, tidak korupsi. Tetapi kalau sholat duhur itu kita bawa ke masjid dengan adzan, sholat jamaah, kalau di rumah ini cuma 1 derajat, maka di masjid dilipat gandakan kan dengan cara dilakukan dengan cara sunnah. Akhirnya mendapat 27 derajat. Coba kalikan itu kalau 1 kali. Bagaimana kalau dikalikan 5 kali? 5 kali 1 hari. Bagaimana kalau dilipatkan dengan 1 bulan, 3 hari, 30 hari? Itu kalau 1 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? Bagaimana kalau seumur hidup? Hadirin, kalau kita bisa mengibaratkan atau mengumpamakan sholat kayak duit, maka kita akan bisa membayangkan bagaimana ruginya orang yang meninggalkan sholat dan bagaimana untungnya orang yang sholat. Agama ini ya kayak duit misalnya. Kalau duit itu cuma 1.000, paling cuma bisa digunakan beli kerupuk, permen. Kalau 10.000 kita belikan ya sate, gulai, itu pun dapat berapa? Kalau 100.000 kita bisa gunakan makan di tempat makan yang agak enak. Kalau 1 juta kita belikan sepeda ontel. Kalau 10 juta sepeda motor. Kalau 100 juta mobil. Begitu juga kalau sholat tadi. Kalau sholat itu cuma sedikit, sholat sunnah sedikit, ya nanti dapatnya juga sedikit. Pesan daripada Nabi, alaikum bikasrati sujud, hendaklah kamu perbanyak sujud. Lantas juda lillah sajudatan illa rafa'allahu biha darajah. 1 kali sujud 1 derajat di sisi Allah. Semakin tambah sujud, semakin tambah banyak rakaat, berarti tambah banyak sujud, banyak, akhirnya semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan bisa kita lihat sebelum kita nanti sampai di akhirat. Tetapi hadirin, kalau kita sudah sampai di akhirat, baru kita melihat dan mendengar, terus baru sadar, maka ini satu kerugian yang luar biasa. Maka untuk itu, mari kita sama-sama kita sambut gembira Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita tingkatkan iman, dengan kita tingkatkan bersyukur, kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan mahabbah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cinta kepada Rasulullah, man ahabani kana ma'i fil jannah, siapa yang cinta kepadaku maka akan bersama-sama masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah SAW, sehingga kita layak bersama-sama masuk surganya Allah SWT bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.